Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Dan pelajaran sekolah sahabat ini sangat menarik. Yang sebenarnya hilang. Itulah judulnya pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan belajar dari firman-Nya. Dan segala berkat yang Tuhan berikan atas kebaikannya, biarlah kita syukuri. Dan bersyukur kepada Tuhan karena Yesus telah mati bagi kita untuk menebus kita menjadi anak-Nya. Baiklah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mohon kehadiran Tuhan melalui Roh Kudus untuk mengajar kami menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa atas kesempatan ini. Kami mohon dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang yang sebenarnya hilang. Cerita ini dimulai dari kisah dua orang anak laki-laki yang tinggal bersama dengan ayahnya. Tetapi pada suatu hari anak bungsunya meminta kepada ayahnya, "Ayah, berikanlah aku. Aku akan pergi dari rumah ini. Berikan aku, warisanku." Yang sebenarnya warisan itu diberikan pada saat orang tuanya meninggal. Tetapi anak yang tidak tahu berterima kasih ini meminta kepada ayahnya. Ayah yang penuh perhatian kepada anaknya. Yang bosan dengan kehidupan yang penuh dengan aturan untuk kebaikan mereka. Tidak diperdulikan oleh anak itu. Ayah yang penuh kasih itu memberikan apa yang dimintanya. Sejumlah uang yang banyak. Dan setelah dia menerimanya, anak itu pergi. Pergi meninggalkan rumah. Apa yang dilakukannya? Pada saat dia tiba di kota, dia menghambur-hamburkan uangnya. Dengan berpesta pora, membeli sesuatu yang tidak mengenyangkan, bahkan pergi bersama teman-teman yang tidak baik. Perempuan-perempuan pelacur menjadi teman dan sahabatnya. Uang itu semakin hari semakin habis. Adik-adik, apa yang terjadi? Kemudian terjadilah kelaparan di tempat itu. Uang yang sebenarnya banyak, tetapi yang diboros-boroskan itu semakin lama semakin habis. Tanpa disadarinya dia tidak mempunyai apa-apa lagi. Tapi perut harus diisi. Dia ikut kelaparan. Sekarang sementara teman-temannya tidak menemani dia dan dia juga tidak punya uang, dia dipaksa untuk mencari pekerjaan. Lingkungan memaksa dia. Tetapi sangat menyedihkan. Tidak ada pekerjaan yang layak untuk dia. Sampai dia harus mengerjakan pekerjaan yang paling hina bagi orang Ibrani, bagi orang Yahudi, yaitu menjaga dan memelihara kawanan babi. Dalam kesedihan hatinya, dia melakukannya. Dan sementara dia memberi makan babi-babi itu, apa yang terjadi? Karena laparnya, sisa-sisa makanan dimakan oleh anak ini. Sisa-sisa makanan babi. Daripada kelaparan, tetapi saat yang paling rendah dalam kehidupannya, dia teringat kepada ayahnya. Aduh, di rumah ayah begitu banyak makanan. Begitu banyak kesenangan dibandingkan keadaannya sekarang ini. Bajunya yang compang-camping, bajunya yang sudah berbau itu tidak ada menunjukkan bahwa dia adalah seorang anak kaya. Tetapi dia bertekad dalam hatinya, aku mau pulang. Walaupun aku menjadi hamba, aku akan pulang. Oleh sebab itu dia mengambil keputusan untuk berjalan pulang. Adik-adik sangat menyedihkan. Dalam keadaan yang lapar, mungkin badannya sudah kurus, dalam keadaan yang berbau dengan baju yang compang-camping, dia berjalan dengan lemah.
pulang menuju ke rumah. Dengan tekad, aku akan menghadap ayah. Dan biarlah aku memohon pengampunan. Dan aku akan menjadi seorang hamba pun. Aku mau. Dia pulang, Dek, dengan hati yang sangat hancur. Dia menyadari bahwa dia telah berdosa. Sekarang dari kejauhan rumahnya, ayahnya yang selalu menunggu di depan rumah. Melihat dia berjalan. Dan ayah yang penuh kasih itu berlari menyambut anak yang hilang itu. Pakaiannya yang menyedihkan. Dia bertelut di hadapan ayahnya. Ayah, aku berdosa terhadap ayah dan surga. Biarlah aku menjadi hamba. Tidak didengar oleh ayahnya. Ayah yang penuh kasih itu membuka jubahnya dan menutupi keadaan anaknya. Jubah yang penuh dengan kebesaran. Menutupi seluruh kehidupan anak ini. Dan dia menyuruh hamba-hambanya, cepat sediakan makanan. Dia memberikan cincin kepada anaknya. Memberikan baju kebenaran dan memberikan sepatu. Adik-adik, pesta besar menyambut anak yang sebenarnya hilang. Yang tadinya mati, sekarang hidup kembali. Yang tadinya hilang, sekarang kembali kepada pangkuan ayahnya. Suatu sukacita yang besar terjadi. Pesta yang besar menyambut anak ini. Adik-adik, Bapa itu melambangkan kasih Yesus kepada kita. Kasih Allah kepada kita. Kasih itu selalu menunggu. Untuk kita kembali dan bertobat. Biarlah kita dalam keadaan apapun. Sementara kita hilang dari pandangan Bapa yang di surga. Datanglah. Dia selalu menunggu kita untuk memberikan pengampunan dan sukacita. Ada damai bersama dengan Allah. Tidak ada damai jika kita memisahkan diri kita dari Allah. Ayat hafalan kita terdapat dalam Lukas 15 ayat 18 dan 19. Lukas 15 ayat 18 dan 19. Marilah kita mendengarkannya ya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah satu orang upahan di dalam rumah Bapaknya. Nah, adik, datang pada Yesus. Yesus menunggu kita sekiranya kita telah jauh meninggalkan Dia. Biarlah cerita ini menolong kita untuk tetap mengingat kasih Allah yang besar, yang penuh dengan pengampunan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, karena kasih Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kami dalam keadaan yang berdosa, meninggalkan Engkau, penuh hina, penuh dengan noda, tetapi Engkau menyambut kami dengan penuh kasih sayang. Terima kasih untuk kasih yang ajaib dan luar biasa. Kami memohon kiranya menolong kami, agar kami selalu hidup di dalam kasih sayang Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai di sini cerita kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua ya. Sampai jumpa.